Halo guys, masih bersama Mimin di sini. Oke, kita akan lanjut ceritanya. Sebelum itu, Mimin menginformasikan, mohon support channel Mimin dengan cara like, comment, and subscribe. Oke, kita lanjut ke ceritanya. Setelah Zen keluar dari ruangannya, kening Zidan mengkerut. Ia bingung. Bukankah Zen selama ini ingin menyingkirkan dirinya? Ingin agar dirinya pergi dari perusahaan. Tapi kenapa sekarang? Ada apa sebenarnya dengan Zen? Apa kepalanya terbenturkah? Semua berkecamuk dalam otaknya. Ia pun memutuskan untuk menyusul Zen ke ruangannya. Tak lupa dia membawa kertas yang berisi surat pengunduran dirinya yang tadi dilemparkan oleh Zen. Maaf, aku ingin berbicara dengan Zen, ucap Zidan saat berada di depan ruangan Zen. Tentu saja, ia harus meminta izin terlebih dahulu. Mark pun mengangguk. Sebentar, aku akan menghubunginya terlebih dahulu, jawab Mark. Zidan pun mengangguk. Anda diperbolehkan masuk, Tuan. Zidan pun mengangguk. Lalu ia membuka pintu ruangan Zen. Bukankah aku sudah bilang, aku akan membunuhmu jika kau keluar dari perusahaan dan negara ini, seru Zen saat Zidan masuk ke dalam ruangannya. Ia berbicara tanpa mengalihkan pandangannya pada dokumen yang sedang diperiksanya. Apa masalahmu, Zen? Ada apa denganmu? Tanya Zidan. Ia maju ke hadapan Zen dan menaruh kertas pengunduran dirinya di hadapan Zen. Zen menghela napas sejenak. Ia menyenderkan punggungnya ke belakang dan menatap Zidan. Ia menyipitkan matanya saat menyadari bahwa tatapan Zen berbeda. Zen yang biasa menatapnya dengan penuh kebencian, tapi sekarang kakaknya menatapnya dengan pandangan yang sulit diartikan. Kau ingin pergi setelah membuat kekacauan? Tanya Zen. Zidan semakin heran kala kakaknya berbicara dengan nada yang tak seperti biasanya. Itu bukan sebuah kekacauan. Aku juga putra Dedi. Tak ada yang berubah dari perusahaan. Jadi tak ada alasan untuk aku terus di sini. Sekarang tanda tangani ini. Aku akan pergi besok, ucap Zidan dengan nada tegas. Apa aku harus mematahkan kakimu agar kau menurut?
Zen menegakkan duduknya. Ia menatap tajam pada Zidan. Zen! Bentak Zidan. Ia benar-benar kesal pada Zen. Ada apa sebenarnya dengan kakaknya? Pergilah, aku sibuk, perintah Zen. Zidan semakin merasa aneh pada sikap Zen. Bahkan Zen sama sekali tak membalas bentakan Zidan. Karena tak mendapat respon dari Zen, Zidan pun berniat keluar dari ruangannya. Saat ia akan mengambil kembali surat pengunduran dirinya, Zen terlebih dulu mengambilnya, lalu merobeknya di hadapan Zidan. Jangan pernah bermimpi untuk pergi dari negara ini, seru Zen lagi. Zidan mengatupkan bibirnya. Ia menahan kesal. Tak ingin terpancing emosi, ia pun lebih memilih pergi dari ruangan Zen. Saat Zidan pergi, Zen menyenderkan punggungnya ke belakang. Ada rasa sesak yang menghimpit dadanya kala melihat Zidan, adiknya. Lamunan Zen buyar ketika ponselnya berdering. Ada nomor baru memanggilnya, dan ia yakin nomor itu milik dia. Pasalnya, ia tadi memberikan ponsel baru pada Gia. Karena ponsel lama Gia sudah hanyut saat di laut. Setelah menelpon Zen, kembali berbaring di ranjangnya. Ia meminta uang pada Zen untuk membeli sesuatu. Dia bingung harus meminta uang pada siapa. Uangnya ada di apartemen yang dulu, dan dengan sadisnya Zen merubah kode apartemen dia. Tujuannya apa lagi jika dia tak kabur? Dan karena ulahnya, dia pun terpaksa harus bergantung pada Zen. Tubuhnya seharian ini begitu lemas. Ia terus muntah dari pagi. Mungkin jika meminum susu hamil, ia akan merasa lebih baik. Dan untuk itulah ia terpaksa meminta uang pada Zen untuk membeli susu hamilnya. Tak lama, pintu berbunyi. Pertanda ada yang masuk. Dia pun keluar dari kamarnya. Ternyata bukan Zen yang masuk, melainkan Soja. Mereka berdua saling pandang. Tubuh Gia menegang kala ia melihat Sonya. Seketika ia takut kalau Sonya menganggapnya menggoda Zen. Oke guys, cukup sekian dari Mimin. Jangan lupa
Jangan lupa like, comment, and subscribe. It's Mimin. Bye-bye.